mikirnya di situ. Aku kasihan sama Dika sama rekannya gitu loh. Karena kalau ya kalian ngerasa sendiri lah kan, apalagi untuk seorang ibu yang habis melahirkan tuh kan hormonnya berubah-berubah ya. Jadi kadang emosi, kadang bisa senang sendiri, kadang bisa nangis sendiri. Makanya kemarin tuh aku berusaha lawan sekali baby blues tuh supaya nggak jadi depresi gitu. Karena kalau udah depresi itu bisa bahaya. Karena banyak pengalaman aku lihat di YouTube juga, ada sampai yang mau nggak mau nyusuin anaknya, ada yang sampai mau buang anaknya. Hai guys, I'm back untuk kalian. So hari ini aku senang sekali karena bakal pulang ke Pontianak sama Dede Arka. Jadi aku pulangnya bawa kado kecil titipan dari Allah buat aku sama buat Dika. Oh ya, jadi aku mau sedikit cerita sama kalian. Dari awal aku pergi meninggalkan dunia pervideoan untuk menghibur kalian sampai hari ini aku balik lagi ke Pontianak untuk buat video nantinya. Oh, kan dedeknya ngomong katanya ya sayang, boleh sayang mami. Oke. Jadi hari ini kita bakal pulang ke Pontianak. Sekarang lagi di jalan, jadi sambil-sambil aja kita cerita ya. Jadi waktu itu aku pergi tanggal 9 ya kalau nggak salah, tanggal 9 bulan 2. Waktu itu aku hamil 39 minggu ya, 39 minggu. Dan rencananya kan waktu tanggal 9 aku berangkat bulan 2 itu, tafsiran persalinan aku tuh tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya, tanggal 17 bulan 2 nya. Tapi ternyata sampai ke tanggal 17 bulan 2 nya tuh aku belum lahiran guys, dan belum ada aku belum lahiran nih teman-teman. Belum ada kontraksi sama sekali, belum ada tanda-tanda mau melahirkan sama sekali. Jadi setelah aku USG semuanya masih baik-baik aja gitu. Nah setelah drama dalam USG tuh terus menerus, aku USG setiap minggu aku USG terus sampai akhirnya tanggal 28 Februari baru aku lahiran. Betul, berarti aku berangkat tanggal 9 bulan 2, aku lahiran tanggal 29 bulan 2. Jadi selama 20 hari itu aku benar-benar kontrol terus ke dokter karena belum ada tanda-tanda sama sekali mau lahiran waktu itu. Sampai ujung-ujungnya di black guys, di black. Setelah di black keluarlah si Dede Arka. Waktu itu dia beratnya 3,1. Nah setelah keluar Dede Arka, si Dikanya pulang ke Pontianak. Nah disitulah drama mengurus anak keluar semuanya. Sebagai ibu-ibu muda yang tidak ada pengalaman sama sekali, walaupun ada pengalaman sedikit zaman-zaman kuliah, itu rasanya nggak cukup pengalaman untuk mengurus anak beneran gitu dibanding ngurus anak orang. Nah saat si Dika pulang dari situ, si Arka mulai rewel. Malamnya dia rewel, nangis. Biasa lah ya, bayi begadang apa. Nah waktu itu aku dibantu sama mamaku, tapi kan walaupun dibantu sama mama, kita kan gak enak lah kan. Mama lagi enak-enak tidur, si Dede nangis, kita bangunin. Jadi kadang aku nggak pernah sama sekali bangunin mama. Ma tolong nih mama, tolong itu, tolong ini, tolong itu, tolong gendong Dede, gendong ini, nggak pernah. Jadi sebangunnya mama aku aja, seikhlasnya mama aku aja bantu aku. Ya udah, kalau misalkan mama mau gendong aku kasih, kalau misalkan mama nggak bangun aku nggak bangunkan gitu, karena udah tua juga, kasihan kalau misalkan dibawa begadang gitu kan. Nah kalau misalkan Dede rewel tuh, aku seringnya telepon Dika, karena biasa kan Dede kan bangunnya di atas jam 12. Terus telepon si Dika nih, telepon. Jadi kan kita kan biar Dedenya bonding sama ayahnya juga gitu kan, walaupun LDR sama ayahnya. Waktu itu benar-benar sedih sekali, sampai aku tuh kayak
kalau kalian tahu baby blues, aku sampai ngalamin baby blues waktu itu. Aduh, aku mau nangis sih. Sampai ngalamin baby blues, aku mau nangis terus lihat anak aku waktu itu demam, terus mohon maaf nih, payudara aku bengkak semuanya, pokoknya aku demam waktu itu dan benar-benar kayak stres, sampai lihat Arka tuh nangis terus. Mama aku nanya, katanya kok tumben pakai selimut, biasanya pakai kipas terus, katanya demam kah, kata dia kan. Sita bilang kan, jadi waktu itu dikompresin sama mama juga, terus dikasih suruh minum obat dan lain segala macam. Tapi kalau misalkan baby blues tuh, kalau misalkan teman-teman nggak tahu tuh, kayak perasaan stres pasca melahirkan gitu loh, kayak perubahan hormon dari hormon hamil hormon hamil ke setelah hamil tuh, kayak hormonnya tuh kan berubah drastis ya. Jadi dari dampak perubahan hormon tuh kayak mempengaruhi emosional aku gitu. Jadi aku tuh kayak lebih perasaannya tuh lebih nyentuh gitu. Jadi setiap lihat Arka tuh nangis, gak tahu kenapa, mau nangis aja, nggak ada alasan apa gitu. Jadi aku kemarin chatan sama Dika kan, aku bilang kayaknya Sinta kena baby blues gitu. Baby blues yang buat keselnya tuh apalah, kan aku udah kirimin tuh pengertian baby blues apa, udah aku kirimin ke dia. Terus aku bilang yang kayaknya Sinta kena baby blues, terus aku kirimin lah kan pengertian segala baby blues, terus cara menangani dan penyebabnya apa. Terus tiba-tiba dia balas apa, emang baby blues tuh apa, katanya. Kan makin emosi rasanya gitu kan. Jadi agak kasar kemarin ngomongnya sama Dika, bacalah di atas tuh, dia bilang gitu. Jadi dia bilang, iya sabar, katanya. Emang ngapa Ayang nangis nengok Dede Arka, emang Dede Arka ngapa? Nggak ada ngapa-ngapa, memang sebenarnya memang mau nangis dia gitu kan. Terus si Dika bilang, sabar, katanya. Dika di sini nggak ngapa-ngapa, kata dia. Terus Dika di sini kita benar-benar cari rezeki untuk Ayang sama Dede Arka. Dedenya ngoceh. Terus Ayang yang sabar, katanya, nanti Dika jemput, katanya. Karena waktu itu benar-benar aku rasanya pengen pulang, guys. Aku pengen pulang tuh bukan karena aku nggak betah di rumah mama atau apa, cuman karena apa ya, kayak aku tuh butuh sosok suami aja di samping aku gitu. Karena benar-benar kalau ngurus anak tanpa suami itu kayak apa ya, susah jauh, kayak susah gitu. Apa-apa tuh mau minta tolong ini itu tuh nggak ada gitu kan. Kita mau minta tolong sama mama terus tuh aku tuh gak enak gitu, mau ngerepotin mama terus. Jadi kadang aku nelpon Dika tuh hanya minta pulang aja gitu. Dika bilang sabar, katanya kan tunggu 40 hari, karena memang 40 hari tuh belum bisa pulang, apalagi posisinya kemarin di sesar, jadi tuh belum bisa pulang gitu kan, karena bahaya. Jadi tuh pas kemarin ada video sebelumnya yang Dika ngeprank bilang tak jadi jemput tuh, kayak makanya aku tuh sedih sekali karena kan udah pengen pulang gitu. Aku tuh juga kasihannya apa kalau misalkan lama-lama nggak ketemu sama Dika tuh, bukan karena aku rindu sama Dika, iya rindu, cuman aku tuh kasihan sama Arkanya juga gitu kan. Aku tuh kasihan sama Dikanya. Dika juga pernah bilang kemarin, ngapa nggak tunggu sampai selesai lebaran aja pulang ke sana, katanya. Terus kita bilang pulang sekarang ya, nanti kalau memang mau lebaran sini baru lebaran pulang ke tempat mama aku gitu kan. Tapi aku tuh kasihan sama Arka gitu loh, jauh sama ayahnya, nggak pernah dengar suara ayahnya gitu kan, hanya dengar dari video call aja tuh kayaknya nggak afdol gitu rasanya. Terus aku juga kasihan sama Dikanya, nggak pernah nimbang anaknya gitu, jarang ketemu, nggak pernah ketemu anaknya cuma beberapa hari habis lahiran, habis itu dia pergi gitu kan, pulang. Karena posisi daerah kita tuh juga jauh, 7 jam sampai 8 jam gitu baru sampai gitu kan. Nah, aku tuh mikirnya di situ, aku kasihan sama Dika sama Arkanya gitu loh. Karena kalau ya kalian ngerasa sendiri lah kan, apalagi
berubah-berubah ya. Jadi kadang emosi, kadang bisa senang sendiri, kadang bisa nangis sendiri. Makanya kemarin tuh aku berusaha lawan sekali baby blues tuh supaya nggak jadi depresi gitu. Karena kalau udah depresi itu bisa bahaya. Karena banyak pengalaman aku lihat di YouTube juga ada sampai yang mau nggak mau nyusuin anaknya, ada yang sampai mau buang anaknya. Bahkan kemarin aku pernah dengar baca berita ada istrinya driver ojol tuh, si ojol tuh sampai resign dia dari kerjaan kantornya untuk jaga istrinya karena depresi setelah melahirkan. Dia tuh bener-bener mau nyelupin anaknya ke bak mandi gara-gara depresi. Nah aku tuh kemarin tuh bener-bener aku lawan sekali baby blues supaya nggak terjadi sampai kayak gitu karena bahaya sekali buat Arka gitu. Makanya aku kemarin telepon Dika suruh bener-bener jemput gitu. Karena kan kalau aku mikir ketemu Dika tuh emosional aku tuh agak reda gitu, karena beban sekali loh kalau misalkan habis lahiran tak ada suami tuh, ibarat kan tak ada yang bantu urus Arka. Kalau misalkan dia rewel, tak ada yang bantu minta tolong ambilkan ini ambilkan itu gitu. Karena posisinya kalau kita udah nyusuin kayak gini, kita mau bergerak berangkat pun susah gitu, mau ngambil ini mau ngambil itu, minta tolong apa gitu Pak. Kalau misalkan buat teman-teman kalau teman-teman tahu gitu kan, kalau misalkan aku rindu sama Dika terus apa gitu, pasti selalu buka video-video lama kita gitu kan. Nah jadi pun buat teman-teman kalau misalkan habis lahiran tanpa suami gitu kan, sabar-sabar aja gitu. Kalau misalkan suaminya memang harus nggak ada di tempat, misalkan ada teman-teman yang sama pengalamannya kayak aku gitu, intinya sih sabar aja. Memang sih berat memang, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, ya udah jalannya aja. Karena kalaupun aku baca komen-komen teman-teman di YouTube gitu kan, itu tuh ada juga kata sama Kak, katanya aku dulu lahiran juga nggak ada suami gini-gini, suamiku kerja gini. Nah itu tuh aku ngerasa terhibur karena aku ngerasa bukan diri aku sendiri yang ngalamin gitu. Itu mungkin sekian aja ya teman-teman curhatnya, jadi mewek, jadi malu. Tapi nggak apa-apa karena sekarang aku udah dijemput, terus udah mau pulang dan siap lagi bikin video untuk menghibur kalian semua, karena kalian pasti rindu kan sama aku. Apalagi sekarang udah ada Dede Arka nih, nanti Dede Arkanya bisa ngomong, Tante online rindu gak sama Dede Arka? Katanya kan, iya sayang ya, iya sayang mami. Sayang. Oke guys, si Arkanya udah rewel, mungkin dia udah mau minta nyanyian, jadi kita tutup aja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.